Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh solehaku sekalian. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke, alhamdulillah ketemu lagi dengan Ustazah Sartiani. Nah, hari ini anak soleh solehaku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita seperti biasa, mari kita sama-sama memurojaah hafalan kita ya. Kemarin sampai surah Al-Fil. Nah, sekarang anak saudaraku sekalian, dibuka Al-Qur'annya. Ya, kita masuk surah Al-Quraish dan surah Al-Maun. Alhamdulillah tadi teman-temannya sudah Zoom ya, tilawah dan murojaah bersama. Nah, sekarang anak saudaraku sekalian, kita sama-sama memurojaah surah Al-Quraish. Kita mulai ya, sudah bersiap semua? Oke, wahid isnan salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Oke, lanjut surah Al-Maun. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يهد على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Alhamdulillah anak saudaraku sekalian, selanjutnya kita sama-sama berdoa. Oke, bersiap ya, sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu dan rizki pemahaman yang baik. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah anak saudaraku sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kemudahan, memberikan anak saudaraku semua kemudahan dalam menuntut ilmu dan diberikan pemahaman sebaik-baik pemahaman. Amin ya robbal alamin. Oke, hari ini anak saudaraku sekalian, kita masuk tema 5 ya, subtema 2, pembelajaran ketiga. Nah, untuk hari ini kita fokus di 2 muatan pelajaran. Yang pertama adalah IPA dan yang kedua adalah bahasa Indonesia. Nah, baik anak saudaraku sekalian, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah dengan melakukan percobaan, anak soleh mampu menjelaskan sifat-sifat magnet secara benar. Kemudian yang kedua adalah dengan membaca petunjuk dan contoh teks, anak soleh mampu mengidentifikasi komponen, kemudian tujuan dan manfaat teks formulir dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang anak saudaraku sekalian dibuka bukunya halaman untuk pembelajaran yang ketiga ya. Jadi anak soleh berolahraga secara teratur baik untuk kesehatan kita. Nah, jadi anak saudaraku sekalian, ketika anak soleh berolahraga dengan teratur, kemudian makannya teratur, maka insya Allah kesehatannya akan baik ya, akan senantiasa terjaga kesehatannya. Nah, kemudian anak saudaraku sekalian, tahukah anak soleh bahwa ternyata medan magnet itu sendiri juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan.
Nah, sekarang banyak beberapa produk-produk yang menggunakan atau yang memanfaatkan magnet untuk bahan kesehatan ya atau obat-obatan. Nah, sekarang manfaat magnet untuk kesehatan itu sudah banyak yang dikenal ya. Sekarang kita ambil beberapa contoh anak saudaraku sekalian di masyarakat Tiongkok dan India ya telah membuktikan bahwa penggunaan batu yang menghasilkan magnet itu dapat mengatasi berbagai macam penyakit. Nah, sekarang bisa kita lihat bersama ya di media-media, kemudian salah satunya adalah di media TV. Itu biasa diiklankan tentang ya produk-produk yang bisa mengobati sebuah penyakit. Nah, dalam produk-produk tersebut ada yang menggunakan magnet sebagai ya bahan pembuatan produk tersebut. Nah, misalnya kita lihat di gambar ya, Ustazah tampilkan satu gambar. Ini ada gelang. Nah, gelang ini anak saudaraku sekalian, dia campuran bahan magnet yang dapat ya mensirkulasikan darah kita untuk memudahkan ya sirkulasi darah. Nah, jadi anak saudaraku sekalian, untuk magnet ini sendiri sudah dikenal cukup lama ya, yaitu sekitar 2000 tahun yang lalu. Ternyata magnet ini sangat bermanfaat, khususnya adalah untuk kesehatan. Nah, sekarang kita lihat ya anak saudaraku sekalian, ini beberapa contoh benda yang menggunakan magnet. Nah, ada mobil-mobilan, kemudian ada yang biasa pernak-pernik yang digunakan untuk ya mempercantik atau menambah keindahan dari pintu kulkas kita ya. Misalnya di pintu kulkas kita tempelkan boneka-boneka dan sebagainya atau buah-buahan ya. Kemudian tempelannya itu tentunya anak soleh menggunakan bahan magnet. Jadi salah satu manfaat magnet selain untuk kesehatan juga untuk hiasan-hiasan atau pernak-pernik yang bisa digunakan untuk memperindah lingkungan kita ya atau di sekitar kita. Nah, ini contohnya ya, misalnya kita ambil contoh pintu kulkas ya. Jadi pintu kulkas itu anak saudaraku sekalian juga menggunakan magnet. Kemudian yang kedua kancing tas ya, kancing tas. Nah, bisa dilihat. Nah, mungkin anak saudaraku sekalian memiliki produk ini di rumah. Misalnya ada tasnya yang berbahan magnet ya. Jadi ketika didekatkan maka ya tasnya akan tertutup rapat seperti itu. Jadi ini salah satu manfaat dari magnet itu sendiri. Nah, tentunya anak saudaraku sekalian, magnet ini sangat berpengaruh dan sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Nah, sekarang kita lihat beberapa sifat magnet ya, ada dua. Yang pertama, magnet tetap. Nah, magnet tetap itu sendiri adalah magnet yang sifat kemagnetannya sukar untuk hilang atau sulit untuk dihilangkan. Nah, magnet ini biasa dikenal juga sebagai magnet lunar. Kemudian yang kedua ada magnet tidak tetap. Nah, sedangkan magnet tidak tetap ini adalah magnet yang sifatnya tidak tetap atau sementara. Jadi sifat magnetnya itu hanya sementara saja. Misalnya kita ambil salah satu contoh ya, kita membuat magnet dari paku ya misalnya dengan cara digosok. Jadi ketika magnetnya itu diperlakukan misalnya sering jatuh atau mungkin dibakar, maka dengan sendirinya sifat magnetnya akan hilang, berarti dia termasuk dalam magnet tidak tetap. Nah, di sini Ustazah berikan beberapa contoh benda magnetis ya, misalnya ya penggaris besi, kemudian cutter, ada gunting, kemudian peniti, penjepit kertas, sabuk, dan gantungan kunci. Nah, dan masih banyak lagi benda-benda lain yang sifatnya magnetis. Kemudian yang berikutnya adalah contoh benda non-magnetis. Nah, banyak ya, misalnya ada kursi, kemudian meja, kemudian pensil ya, penghapus, pulpen, penggaris. Selanjutnya ya plastik ya. Jadi ini beberapa benda yang sifatnya non-magnetis. Artinya ketika magnet didekatkan dengan benda ini, maka dia tidak akan saling tarik-menarik. Ya, tidak nempel magnetnya. Kemudian anak saudaraku sekalian, sekarang kita fokus di muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, jadi sebelumnya anak saudaraku sekalian,
kita sudah membuat peta pikiran tentang data diri ya. Sekarang anak saudara-saudaraku sekalian, kita akan pelajari tentang ya formulir daftar riwayat hidup. Nah, kita akan menggunakan data diri kita ya untuk membuat daftar riwayat hidup. Sekarang kita harus ketahui dulu nih, apa sih itu daftar riwayat hidup? Nah, sekarang untuk daftar riwayat hidup sendiri, anak soleh adalah sebuah lembaran kertas yang berisi gambaran diri seseorang. Nah, di dalamnya itu berisi identitas, kemudian riwayat pendidikannya, kemudian pengalaman seseorang atau hal-hal yang lain yang dibutuhkan dalam sebuah formulir itu. Misalnya seperti keterampilannya, kemudian sifat yang dimiliki oleh seseorang dan sebagainya. Nah, tujuan dari daftar riwayat hidup ini untuk apa? Nah, sekarang tujuannya adalah dia biasa digunakan untuk melamar pekerjaan. Jadi anak soleh ketika seseorang ya akan melamar sebuah pekerjaan di suatu lembaga atau perusahaan atau kantor ya. Jadi biasa dibutuhkan riwayat hidupnya ya. Diminta riwayat hidupnya. Nah, kemudian anak soleh untuk daftar riwayat hidup sendiri apa-apa saja yang kita cantumkan di dalamnya. Jadi daftar riwayat hidup itu dia terdiri dari identitas diri kita, kemudian ada riwayat pendidikan kita dan riwayat pekerjaan, serta hal-hal lain yang dibutuhkan. Nah, sekarang Ustazah berikan satu contoh, misalnya cara pengisian daftar riwayat hidup. Nah, data pribadi ya, jadi kalau misalnya identitas diri, itu kita cantumkan dalam data pribadi kita, misalnya nama lengkap, alamat kita, kemudian kode pos tempat kita ya, nomor telepon, ya jenis kelamin, kemudian tempat dan tanggal lahir, serta biasanya juga dibutuhkan agamanya ya, agama apa, kemudian kewarganegaraannya. Kemudian yang kedua, bidang yang diminati. Nah, tuliskan bidang yang kita minati. Yang ketiga, riwayat pendidikan. Nah, jadi kalau riwayat pendidikan ini adalah yang pernah kita tempuh ya. Pendidikan yang pernah kita tempuh, misalnya ya TK, SD, ya SMP, sampai ke jenjang ya kuliah. Nah, kemudian yang keempat ada ekstrakurikuler ya dan kursus. Misalnya kita akan mencantumkan ekstrakurikuler dan kursus yang pernah kita ikuti. Misalnya ekstrakurikulernya ya mahasiswa, misalnya siswa pencinta alam misalnya ya, atau Sispala. Kemudian yang kedua misalnya Rohis ya misalnya. Kemudian kalau kursus mungkin pernah mengikuti kursus bahasa Inggris atau bahasa Arab ya. Jadi dituliskan. Yang kelima, kecakapan. Nah, atau keterampilan ya yang kita miliki. Misalnya keterampilannya pintar masak, berarti ya kita tulis memasak ya, atau mungkin olahraga, bidang-bidang olahraga lainnya. Kemudian yang keenam ada kesimpulan. Nah, kesimpulan ini melengkapi dari data diri kita, misalnya tentang sifat kita ya atau sikap kita. Misalnya orangnya disiplin, kemudian tekun ya, atau rajin, jadi dituliskan. Nah, itu anak saudaraku sekalian bisa menambah untuk membantu kita ya melamar sebuah pekerjaan. Supaya pekerjaan yang kita akan lamar itu artinya bisa menjadi pertimbangan untuk kita diterima di suatu perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya anak saudaraku sekalian, Ustazah sudah mengirimkan di grup lembaran daftar riwayat hidup, silakan diisi. Nah, tugasnya ada di halaman 94 sampai 95. Jadi lembaran daftar riwayat hidupnya itu bisa di print ya, atau mungkin bisa juga dipindahkan di buku tulisnya. Kemudian kalau yang memprint ditempelkan ya atau dihektar di buku tulisnya supaya tidak tercecer. Jadi tugasnya itu ada di halaman 94 sampai 95 cara ya pengisian daftar riwayat hidup. Oke, baik anak saudaraku sekalian, demikian untuk pembelajaran kita hari ini.
Jadi sebagai kesimpulannya adalah yang pertama, sifat magnet terdiri dari dua. Yang pertama adalah magnet tetap dan yang keduanya adalah magnet tidak tetap. Kemudian untuk kesimpulan yang kedua adalah daftar riwayat hidup itu sendiri adalah lembaran yang berisi tentang informasi data diri seseorang. Di dalamnya terdiri dari riwayat identitas diri, kemudian riwayat pendidikan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam sebuah formulir itu. Oke, demikian kita sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.